Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wiranti Maadi. Saya dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan saya nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini saya mampu melakukan video dan melakukan presentasi tentang pengembangan kurikulum sekolah dasar di SD. Nah, materi kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang apa itu pengertian kurikulum, apa itu peranan kurikulum, dan apa-apa saja fungsi kurikulum di sekolah dasar. Langsung saja kita masuk pada materi pertama tentang pengertian kurikulum. Nah, pengertian kurikulum kali ini saya mengambil pengertian kurikulum menurut para ahli. Ahli pertama yaitu menurut Inlow, kurikulum adalah usaha menyeluruh dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Kemudian menurut ahli yang kedua, yaitu menurut George A. Boycom, yaitu kurikulum merupakan dokumen yang tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran pilihan, baik disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu saya mengambil pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dari pengertian kurikulum tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kurikulum ini merupakan serangkaian yang disusun secara sistematis guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, tentu kita akan bingung bagaimana nantinya kita memulai proses pembelajaran. Apalagi bagi kita nantinya sebagai guru yang baru belajar atau baru pertama kali bertemu dengan anak-anak atau peserta didik, tentu kurikulum ini bisa kita jadikan acuan dan pedoman kita dalam proses pembelajaran, sehingga penting sekali kurikulum ini dalam dunia pendidikan. Masuk kita pada materi kedua tentang peranan kurikulum itu sendiri. Yang pertama, peranan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur sehingga bisa melakukan pencapaian pendidikan. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan peranan kurikulum, dan peranan kurikulum ini terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis dan evaluatif. Masuk pada peranan pertama, yaitu peranan konservatif, di mana kurikulum yang diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Ada beberapa pandangan generasi muda bahwa budaya Indonesia itu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kurikulum ini dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Makanya penting sekali bagi kita untuk belajar tentang peranan konservatif ini, di mana budaya-budaya yang dulu telah lahir kita miliki dari nenek-nenek moyang kita, karena perkembangan zaman ini sudah mulai tertutupi dengan perubahan-perubahan zaman yang semakin canggih ini. Jangan sampai perubahan zaman ini semakin canggih membuat kita lupa dengan apa yang memang sudah dari lahir kita miliki. Tentu peran konservatif ini sangat bermanfaat untuk apabila kita jadikan acuan atau pedoman dalam kita belajar nanti atau dalam dunia kurikulum, dunia pendidikan nanti. Kemudian peranan kurikulum yang kedua adalah peranan kreatif.
Pada era globalisasi ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peran yang sangat penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan yang terus meningkat. Nah, jadi dia sangat erat kaitannya dengan peranan kurikulum yang pertama saya jelaskan tadi. Pada zaman yang semakin canggih ini harus kita kreativitas kita harus kita asah, pemikiran kritis kita harus kita asah agar nantinya kita tidak juga ketinggalan zaman dan seiring berjalannya zaman itu sama rata dengan apa yang ada sekarang pada dunia pendidikan ini. Jadi perlu adanya peran-peran penting tentu dari diri kita sendiri dengan belajar tentang dunia kurikulum ini. Kemudian peranan ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa. Karena pada kurikulum 2013 ini misalnya, di mana sekarang yang lebih dinilai itu adalah lebih dinilai itu adalah karakteristik siswa, yaitu perilaku siswa, tidak lagi berpacuan pada eh, daya kecerdasan siswa, tetapi bagaimana siswa nantinya bisa bagaimana siswa nantinya bisa memiliki karakter yang baik, karena semakin perkembangan zaman semakin bertambah, malah karakter-karakter ini sudah semakin berkurang, karakter-karakter yang baik ini sudah semakin hilang. Makanya perlu peran-peran penting dalam kurikulum ini. Nah, dengan demikian ini siswa dapat siap terjun juga ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Jadi dari ketiga peranan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kurikulum memiliki peran penting untuk membentuk karakter individu, yang sudah seperti saya jelaskan tadi, bahwa kurikulum ini berpengaruh pada perubahan dunia. Dari rancangan-rancangan yang sudah tersusun dalam kurikulum, sekolah dapat mengimplementasikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, untuk mencapai peranan tersebut perlu adanya pendekatan sehingga pembelajaran dapat dengan baik memaksimalkan peranan kurikulum. Itulah peranan-peranan kurikulum, dan kita masuk pada materi terakhir tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum di sini yang pertama yaitu tentang fungsi penyesuaian, di mana hal ini kurikulum berfungsi sebagai alat penyesuaian atau kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. Jadi perlu kesiapan diri dari kita untuk menghadapi lingkungan atau perkembangan zaman yang semakin canggih ini kita ketahui bersama. Dan fungsi kedua itu tentang fungsi integritas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan fungsi integritas yaitu kurikulum sebagai suatu alat pendidikan yang dapat menciptakan individu-individu utuh, dapat diandalkan dan berintegrasi di masyarakat umum. Yang ketiga tentang fungsi diferensiasi. Yang dimaksud dengan fungsi diferensiasi yaitu kurikulum adalah suatu alat yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan pada setiap yang harus dilayani dan dihargai. Kemudian yang keempat tentang fungsi persiapan. Fungsi persiapan yang dimaksudkan itu kurikulum adalah sebagai alat pendidikan yang dapat mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan berikutnya, serta dapat mempersiapkan diri agar dapat hidup di dalam masyarakat. Kemudian fungsi yang kelima yaitu tentang fungsi pemilihan. Dalam hal ini fungsi pemilihan berperan penting untuk adanya kesempatan bagi para siswa untuk memiliki program belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa yang tidak sesuai minat dan bakatnya oleh siswa nantinya. Jadi kita harus tahu bahwa misalnya siswa si A ini dia minat dan bakatnya di mana, jadi itu yang harusnya kita support. Jangan kita memaksakan yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya.
Kemudian fungsi yang terakhir atau fungsi diagnostik. Dalam hal ini fungsi diagnostik itu berperan dalam kurikulum mengenai alat pendidikan yang dapat memahami dan mengarahkan potensi para siswa serta memahami kelemahan dirinya dan memperbaiki. Nah, itulah fungsi-fungsi kurikulum dalam dunia pendidikan. Saya rasa sampai di sini dulu materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.